Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan diskusi lagi ya mengenai salah satu senyawa atau golongan senyawa yang penting ya pada bahan alam atau natural product, yaitu adalah steroid ya. Ini adalah outline kita untuk diskusi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan seperti biasa tentang steroid, kemudian ada sifat fisika dan juga sifat kimia dari steroid, kemudian ada klasifikasi dan juga ada biosintesis atau apa namanya? Jalur biosintesis dari steroid itu sendiri ya teman-teman. Ya, pendahuluan dulu. Jadi apa sih steroid itu? Nah, secara struktur, steroid itu merupakan suatu senyawa yang memiliki 4 cincin siklik ya. Ini kalau kita lihat ada 4 cincin, ada cincin A, cincin B, cincin C dan juga cincin D ya. Di mana cincin A, B, C ini adalah cincin sikloheksana ya atau cincin 6. Kemudian kalau yang D ini adalah cincin siklopentana atau cincinnya 5 gitu ya. C-nya ada 5. Nah, jadi kalau kita lihat secara struktur si steroid ini itu paling sedikit itu dia memiliki jumlah karbon itu sebanyak 17 karbon, teman-teman. Ya. Jadi kan kalau 6 dikali 3 ya. 6 kali 3 sih. Bisa dilihat di sini ada nomor 1 sampai nomor 17 nih ya. Di mana dimulai penomorannya itu dari cincin A kemudian muter ke sini nih ya. Sampai sini, kemudian ke sini 10. Nah, 11-nya dari cincin C ini ke 12, 13, 14, 15, 16 sampai 17. Nah, gitu ya. Kemudian untuk beberapa steroid itu dia memiliki substituen atau gugus metil itu pada C nomor 10 ya di sini biasanya. CH3 atau C nomor 13 ya atau di sini nih biasanya CH3 nih. Jadi paling sedikit untuk steroid ini dia jumlah C-nya itu adalah 17 karbon ya teman-teman ya. Dan terdiri dari 4 cincin siklik, 3 cincin siklik sikloheksana, 1 cincin siklik siklopentana ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya sampai sini ya. Terus selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari steroid. Ada androstan ya, dia memiliki jumlah C sebanyak 19 di sini. Kemudian ada pregnan, dia punya C sebanyak 21 ya. Kemudian ada kolan ya, dia C-nya itu ada 24. Dan yang terakhir yang paling terkenal nih itu adalah kolesterol ya. Di mana si kolesterol ini adalah suatu steroid yang memiliki gugus hidroksil teman-teman di sini ya. Makanya disebut juga sterol namanya gitu. Karena dia punya gugus hidroksil di situ ya. Nah, kemudian substituen pada steroid itu dapat berada pada posisi aksial dan juga ekuatorial ya. Teman-teman kalau misalnya inget ya, dulu pernah di video saya juga ada sih, pernah dibahas mengenai posisi aksial atau ekuatorial lah, di mana aksial ini dia tegak lurus ya di sini ya terhadap si siapa namanya? Si strukturnya. Ini kan bentuk sikloheksana semua nih ya. Ini sikloheksana. Ini kan cincin A, B, C, terus yang D ini adalah siklopentana ya. Nah, yang lurus seperti ini, itu nih yang ini nih. Ini lurus juga nih ya. Ini terus yang ini ya. Ini juga sama sih. Ini itu adalah posisi aksial, teman-teman ya. Kemudian yang miring nih kayak gini ya. Yang ini itu adalah posisi ekuatorial. Nah, nanti posisi aksial dan juga ekuatorial ini bisa membentuk suatu stereokimia cis atau trans pada si steroid gitu. Nah, dan biasanya substituen ekuatorial itu lebih sesuai atau lebih disukai disebabkan oleh alasan sterik, teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh dari struktur kolesterol ya. Jadi kolesterol itu tadi kan C27 ya kalau nggak salah ya di sini ya. Kita lihat, nah ini kolesterol kan C27 nih. Nah, dia punya apa namanya substituennya pada posisi aksial maupun ekuatorial. Nanti kita lihat nih. Nah, di sini posisinya itu si aksialnya
itu dia apa namanya eh berseberangan ya, atau yang satu ke atas, yang satu ke bawah nih. Ya, ini ke atas ya kan, ini ke bawah, ini ke atas, ini ke bawah, sorry, ini ke atas, terus ini ke bawah lagi, ini ke atas lagi ya. Nah, kalau dia posisinya berseberangan, ingat berarti dia adalah posisi trans, atau disebut juga kalau di sini adalah all trans, semuanya trans nih bentuknya gitu. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa antara cincin A dan cincin B ya, di sini posisinya ke atas ya teman-teman ya. Di sini posisinya juga ke atas. Nah, makanya antara cincin A dan B ini posisinya adalah cis di situ ya. Tapi beda lagi kalau yang ini ya, ini trans nih. Tapi kalau misalnya cincin A dan B itu dia posisinya cis karena sama-sama ke atas nih, di dua-duanya ya. Nah, kemudian kalau yang ini juga sama nih, si ininya ke atas, substituennya, yang ini juga ke atas. Berarti posisi cincin A dan B pada steroid ini itu adalah cis, teman-teman ya. Dan juga untuk posisi C dan D ya, di sini C, di sini D ya. Dua ke atas ini juga ke atas sama. Berarti posisi cincin C dan D pada steroid ini juga adalah cis, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya yang satu ke atas satu ke bawah, dirangkum lagi deh. Satu ke atas satu ke bawah itu berarti trans ya. Nanti bisa dilihat juga posisi cincin mana yang trans gitu ya. Kemudian kalau satu ke atas itu berarti cis. Kalau satu ke bawah juga cis, sama aja teman-teman ya gitu. Nah, untuk sifat fisika dan kimia steroid, lebih kata fisika sebenarnya. Si steroid ini dia larut dalam pelarut nonpolar ya. Karena kan steroid ini adalah bagian dari lipid, teman-teman ya. Dimana lipid itu adalah golongan senyawa yang larut dalam pelarut nonpolar. Contohnya seperti ether, kloroform, aseton, dan juga benzena. Nah, steroid ini karena dia larut dalam pelarut nonpolar, umumnya dia tidak larut dalam air. Namun, seiring meningkatnya gugus hidroksil, seperti contohnya tadi pada kolesterol itu ada gugus hidroksilnya ya, atau sterol, golongan sterol di steroid, itu bisa meningkatkan kelarutannya pada pelarut polar gitu. Karena kan OH itu dia bisa berikatan atau membentuk ikatan hidrogen dengan pelarut polar, contohnya adalah air ya teman-teman ya gitu. Jadi umumnya steroid ini adalah dia tidak larut dalam pelarut polar, namun larut dalam pelarut non-polar. Namun seiring bertambahnya gugus hidroksil tadi nih ya, bisa meningkatkan kelarutannya dalam pelarut polar. Nah, untuk klasifikasinya secara umum steroid yang berfungsi sebagai hormon, jadi steroid ini gunanya sebagai pemberi pesan ya teman-teman ya, atau sebagai hormon, itu hanya terbagi dua ya. Yang pertama adalah hormon seks atau hormon reproduksi. Yang pertama nih jenis dari steroid. Kemudian yang kedua adalah sebagai hormon adrenokortikoid atau hormon adrenokortikal. Nah, jadi cuma dua sebenarnya kalau secara fungsi. Namun secara fungsi fisiologis steroid ini bisa terbagi sebagai 5 kelompok. Yang pertama adalah steroid anabolik atau steroid andragonik anabolik ya. Kemudian yang kedua itu ada kortikosteroid atau disebut juga glukokortikoid dan mineral kortikoid ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu steroid seks atau steroid gonad namanya. Kemudian yang keempat ada fitosterol atau sterol tanaman ya. Kemudian yang kelima itu ada ergosterol ya. Nanti kita bahas satu-satu bedanya apa. Nah, ini yang pertama ada steroid anabolik ya. Di sini ambil contohnya adalah testosteron ya. Kalau R-nya itu adalah metil. Teman, kalau misalnya kalau R-nya itu adalah H atau atom hidrogen, itu adalah nandrolon. Nah, biasanya ini digunakan teman-teman nih untuk kalau misalnya atlet atau yang suka gym biasanya, itu digunakan untuk memperbesar massa otot biasanya atau memperbesar ototnya gitu. Karena si steroid anabolik ini atau contohnya adalah nandrolon itu mempengaruhi pertumbuhan otot ya pada makhluk hidup
gitu. Kemudian yang kedua ada kortikosteroid. Di sini contohnya adalah kortisol ya. Itu biasanya dia menempel pada reseptor kortisol teman-teman di sini. Ya. Nah selanjutnya ada steroid seks atau gonad. Contohnya itu adalah estradiol atau progesteron ya. Nah dia itu berfungsi sebagai hormon reproduksi biasanya ya gitu. Nah selanjutnya adalah fitosterol dan juga ergosterol. Untuk fitosterol sesuai dengan namanya, dia itu biasanya ditemukan dalam tanaman. Di sini contohnya adalah beta sitosterol ya, salah satu sterol yang berasal dari tanaman. Kemudian ada ergosterol. Ergosterol itu dia biasanya ditemukan dalam fungi dan berfungsi sebagai prekursor vitamin D. Di sini kalau misalnya ergosterolnya ini nih ya, itu digunakan sebagai prekursor vitamin D2 teman-teman, seperti itu. Nah untuk biosintesis dari steroid itu digunakan squalen namanya ya sebagai prekursor ya. Ini adalah bentuk strukturnya dari squalen. Nah squalen ini adalah prekursor salah satu steroid yang paling terkenal, yaitu adalah kolesterol ya, yaitu steroid yang mengandung substituen atau gugus OH atau hidroksil di situ. Nah, tahap pertama, si squalen ini diubah menjadi lanosterol ya. Menjadi squalen 2,3 oksida dulu dengan menggunakan enzim squalen epoksida ya. Di mana di sini dia akan membentuk suatu epoksida nih ya. Nah, kemudian si squalen 2,3 epoksida ini diubah menjadi lanosterol dengan menggunakan enzim lanosterol siklase ya. Jadi nanti si epoksida terbuka teman-teman, membentuk suatu senyawa namanya lanosterol. Baru terakhir untuk membentuk kolesterol dia akan melalui reaksi enzimatis ya. Sebanyak 19 tahap di situ. Jadi cukup banyak ya reaksinya ya untuk membentuk kolesterol. Nah, teman-teman, kolesterol di sini itu adalah salah satu steroid atau sterol yang paling banyak digunakan sebagai bahan baku steroid lain ya. Jadi ini adalah steroid yang bisa digunakan juga sebagai prekursor di situ. Nah, inilah referensi yang saya gunakan untuk pembuatan video kali ini ya. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.